Jangan terlalu lama sekolah. Hampir semua orang di dunia ini, atau mungkin semuanya, pernah merasakan yang namanya sekolah. Entah itu negeri, swasta, formal, dan informal, atau apapun jenisnya. Durasi sekolah kalau kita ambil acuan di Indonesia, pada umumnya meliputi 1 tahun TK, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 4 tahun kuliah. Kalau kita totalkan, durasinya menjadi 17 tahun bersekolah. Oke, coba kita pahami lebih dalam. Pada umumnya, anak masuk TK usia 5 tahun, masuk SD usia 6 tahun, lulus SMA usia 18 tahun, lulus kuliah usia 22 tahun. Tapi yang harus diingat itu adalah kondisi normal. Sedangkan pada kenyataannya tidak semua orang sekolahnya berjalan mulus, terutama di tingkat kuliah. Bisa jadi lulusnya malah usia 23 tahun atau 24 tahun atau bahkan usia 25 tahun jika mentok di semester 14. Berdasarkan hal itu, emangnya kenapa sih dengan durasi sekolah? Ada apa? Dan apa dampaknya? Aku akan menjelaskan secara detail apa saja dampak dan kemungkinan yang terjadi yang berkaitan dengan durasi sekolah. Yang pertama, peluang dapat kerja. Yang kedua, masalah ekonomi. Dan yang ketiga, usia orang tua. Mari kita jelaskan satu persatu, dimulai dari yang pertama, yaitu peluang dapat kerja. Sebenarnya, pekerjaan tidak terpengaruh oleh durasi sekolah, tapi lebih terpengaruh oleh usia orang yang melamar kerja tersebut. Meskipun secara tidak langsung, tapi jika sekolahnya terlalu lama, maka usia orang tersebut pastinya juga semakin tua. Sedangkan lowongan kerja yang bagus dan layak biasanya membatasi lulusan sarjana Strata 1 atau S1 maksimal 24 tahun atau terkadang 23 tahun. Hal ini tidak berlaku untuk semua kerjaan, hanya untuk kerjaan-kerjaan yang bagus saja. Kalau kamu mau kerjanya yang level bawah, mungkin batas usianya bisa sampai 30 tahun. Dalam tanda kutip, kalau kamu mau kerjaan yang seperti itu. Karena kalau kerjaan yang bagus biasanya dibatasi usia cuma sampai 24 atau 23. Berdasarkan hal itu, kalau kamu lulus kuliahnya terlalu lama atau terlalu mepet, maka peluangmu sangat kecil untuk bisa dapat kerjaan yang bagus. Karena belum tentu sekali percobaan mendaftar kamu langsung lolos. Dan kalau kamu gagal di tahun itu, maka ya sudah gagal. Karena tahun depan usiamu sudah tidak bisa lagi. Sekarang kita membahas poin kedua, yaitu masalah ekonomi. Tentunya tidak semua orang mengalami masalah ekonomi, tapi biasanya ini terjadi pada keluarga dengan golongan ekonomi menengah ke bawah. Saat baru masuk kuliah, ada keluarga yang menyiapkan dana kuliah untuk anaknya dengan cara ekstrim, misalnya kredit bank atau gadai aset. Dan sayangnya dana tersebut hanya cukup untuk 8 semester atau 4 tahun kuliah. Kemudian jika anak tersebut terjadi kendala saat kuliah sehingga harus tambah semester, maka keluarganya bingung harus cari uang kemana lagi. Oke, kita bahas poin yang ketiga atau yang terakhir, yaitu usia orang tua. Ini adalah faktor yang paling sulit, karena kalau hanya masalah jenis kerjaan atau masalah dana kuliah, itu masih bisa dipikirkan, masih bisa dihitung ulang dan sebagainya. Tapi kalau usia orang tua, kita tidak akan bisa menebak sampai kapan. Jadi itulah 3 dampak dari durasi sekolah yang terlalu lama. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara mempercepat durasi sekolah? Untuk hal itu ada 2 solusi. Yang pertama untuk yang masih usia sebelum SD. Kalau bisa, masuklah SD di usia 5 tahun, bukan 6 tahun. Apakah ini bertentangan dengan aturan sekolah dan sebagainya? Silahkan diskusikan dengan pihak sekolah masing-masing. Solusi yang kedua, lakukan kelas akselerasi. Maksudnya adalah melompat jenjang kelas.
Misalnya saat ini sedang kelas 5 SD, maka diikutkan dengan ujian di kelas 6 supaya bisa masuk SMP tanpa melalui proses kelas 6. Hal ini juga bisa dilakukan di tingkat SMP atau SMA jika memang siswa tersebut sangat sanggup secara akademik. Dan hal ini juga bisa diterapkan saat kuliah, yaitu mengambil mata kuliah dari semester di atasnya dengan konsekuensi berupa jam belajar yang lebih padat dan materi yang lebih sulit.